beli di harga 11, berarti IKA akan terjual. Mekanismenya disebutnya kayak gitu, lelang auction kayak gitu. Lelang gitu. Tapi kan satuannya kan jadi banyak banget kan, karena kan ribuan investor, ribuan lot, jutaan lot saham yang diperdagangkan dan Iya, lain-lain. berdasarkan jumlah saham yang beredar dari perusahaan tersebut, Iya. ada yang mungkin sedikit, ada Iya. yang mungkin banyak. Jadi nggak setiap perusahaan itu sama ya, Pak. Beda-beda, Jumlah saham beredarnya jumlah itu. sahamnya berbeda. Dan Yang tadi porsinya kan beda. likuiditasnya itu berbeda-beda karena saham-saham yang tadi yang ada di LQ45 yang likuiditasnya tinggi. Hai, halo Sobat Kisi, selamat datang di Kisi Talk, podcast yang membahas seputar dunia investasi. Nah, pada episode kali ini saya masih ditemanin dengan Pak Niki Hogan. Halo Pak, Halo. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang bisa bertemu dengan Bapak lagi Ya. untuk berbincang-bincang. Talk lagi, Kisi Talk. Iya, pokoknya masih banyak pertanyaan nih Pak. Oke. Kita mau bahas seputar dunia investasi, tapi kali ini saya mau fokus ke jenis dan produk investasi nih Pak. Saya mewakili banyak Sobat Kisi di rumah. Siap. Yang belum tahu semua, ada apa aja sih jenis dan produk investasi di Indonesia ini Pak? Kalau bicara jenis dan produk investasi, sebenarnya kan investasi itu kan banyak kan. Investasi properti, Betul. investasi tanah, Ya. investasi Ada beli emas, Ya. termasuk gigi emas. Itu investasi. Kalau saya pasang gigi emas itu investasi. Baru tahu tuh Pak saya. Oh, baru tahu ya. Tapi kan mungkin hari ini kita lebih cerita ke investasi yang ada di pasar modal. Iya, betul. Betul kan? Betul, Kita nggak betul. ngomongin gigi emas, Iya, kita ngomongin yang ada di pasar modal. betul. Rasanya kita ambil yang paling simple ya, artinya yang paling umum dikenal. Karena sebenarnya kalau bicara produk investasi di pasar modal tuh banyak macam. Tapi kita ambil beberapa yang paling familiar. Ya. Ya. Yang pertama pasti udah tahu lah yang namanya saham. Iya. Pasti semua orang pernah dengar ya, Pak? Minimal pernah dengar, Pernah dengar. benar, saham. Yang kedua itu reksadana. Ya, Kemudian yang berikutnya obligasi. obligasi. Nah, 3 aja deh. Yang Iya, kita iya. bahas 3 ini aja ya mungkin ya. Oke, Nanti siap. kalau kebanyakan Kayaknya nggak cukup deh, Pak. nggak cukup waktunya nanti gitu. Kita fokus ke situ dulu ya, 3 Sobat Kisi. ini, Iya, gitu kan. iya. Jadi kalau saham sepintas kita sempat bahas sepintas kali ya. Iya, di episode kemarin. Episode kemarin. Saham kan bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Perusahaan, ya. Kita harus selalu ingat itu tuh. Banyak banget masyarakat yang lupa dengan pengertian itu. Betul. Main saham, jadi istilahnya Ya. jadi kayak main saham dan lain-lain. Betul. Padahal kalau kita beli saham, kita tuh jadi pemilik. Ya. Iya kan? Jadi pemegang saham, pemilik. Nah, itu saham. Jadi mewakili kepemilikan atas sebuah perusahaan. Kalau saya beli saham. Iya. Oke. Kalau yang kedua tadi reksadana. Reksadana itu, atau saya masuk yang ketiga dulu deh, obligasi iya, dulu. iya, Obligasi betul, lebih betul. gampang soalnya. Obligasi itu kayak surat hutang. Surat hutang yang mengeluarkan itu biasanya negara ataupun perusahaan, korporasi. Mereka butuh dana, mereka mau minjem, ngutang dari masyarakat atau Ya, dari pihak lembaga lain. pihak Ya. lain. Jadi mengeluarkan yang namanya obligasi. Negara juga Negara suka juga ngutang sama warganya gitu kan. Iya. Nah, keluarlah obligasi negara atau ada yang namanya ORI. ORI, Nah, ya. ORI itu untuk yang retail. Untuk kita-kita yang kantongnya pas-pasan, kalau obligasi itu rata-rata 1 miliar. Ya. Iya kan? IKA sih punya 1 miliar. Kayak saya kan nggak punya, saya cuma punya 5 Amin juta. ya, Sobat Kisi. Oke, karena saya cuma punya jutaan, nah, negara berbaik hati mengeluarkan yang namanya obligasi retail, ORI. Ya. Atau enggak saya maunya yang syariah, keluarlah sukuk. Sukuk ya. Sukuk retail juga ada. Nah, sukuk itu jenis obligasi syariah ya, Nah, Sobat Gizi. betul. Dan itu nggak ada bunga. I see. Sistemnya nggak ada bunga, kan harus syariah. Betul. Jadi nggak ada ribanya. Ya, ada ya. mekanisme yang membuat itu menjadi syariah. Syariah. Kira-kira gitu. Oke. Namanya surat hutang tadi,
kita hanya dapat imbalan dalam bentuk bunga, kupon istilahnya, bukan kayak kupon kita ke Bukan yang pasar kayak gitu ya, voucher bukan gitu ya, voucher gitu, bukan. bukan. Namanya kupon, kerennya Ya. gitu. Bunga itu disebutnya kupon yang kita terima setiap sebulan, 3 3 bulan, bulan. berkala seperti itu. Nanti waktu jatuh tempo obligasinya, utangnya itu jatuh tempo, pokoknya dikembalikan semua ke kita. Namanya juga hutang-hutangan Iya, lah, iya, kayak iya. gitu. Nah, itu yang simple kan. Jadi tadi saham sudah, obligasi sudah. Betul. Nah, yang tadi terakhir, yang lebih jelimet itu adalah Reksadana. reksadana. Sebenarnya nggak jelimet. Reksadana itu kita mempercayakan uang kita kepada manajer investasi. Betul. Mereka yang kelola. Dia bisa belikan saham, Ya. belikan obligasi, atau dia taruh di deposito, pasar uang, dan lain-lain. Itu kita serahkan kepada manajer investasi. Pastinya manajer investasinya harus yang sudah terdaftar, yang sudah punya pengalaman, punya keahlian, reputasi di bidangnya. Jadi kira-kira gampangnya seperti itu. 3 produk yang paling basic lah gitu loh. Nah, itu Sobat Kisi. Jadi produk investasi yang kita ngomongin di pasar modal ya Pak ya. Yang umum tuh ada tadi saham, ada obligasi, dan ada reksadana. Nah, sekarang saya mau tahu Pak, misalkan saya mewakili Sobat Kisi di rumah nih yang sebelumnya itu belum pernah berinvestasi dan baru mau memulai investasi. Kira-kira kalau untuk investasi pemula tuh cocoknya kemana ya Pak? Semua sih cocok Semua sebenarnya, cocok ya? cocok-cocok aja sebenarnya. Yang paling penting itu kita mengetahui produk investasi yang kita mau tanamkan uang kita. Harus tahu betul ya Harus Pak? tahu betul, iya Jangan dong. asal beli. Namanya mau nikah kan harus kenal betul kan? Betul. Ya investasi kan juga nikah Betul, dengan tanda kutip. Jadi kalau menurut saya sebenarnya semuanya cocok. Nah, balik lagi kan tadi kalau saya mau jadi pemilik perusahaan, oh saya beli saham, ya kan? Ya. Sahamnya kan banyak. Ada berapa sekarang? 700 lebih ya. saham yang ada. Atau oh saya mungkin nggak mau yang jadi pemilik, saya mau hutang-hutangan aja deh, yang sudah pasti-pasti. Kalau pemilik itu kan harga saham itu bisa naik turun, fluktuatif. Kenapa? Tergantung kinerja perusahaan. Betul. Belum tentu harga saham itu selalu naik. Tapi kalau obligasi itu selalu saya terima kupon atau imbal hasil yang syariah itu berkala, pasti. Oke? Jadi karena pasti ya misalnya saya lebih suka udahlah yang pasti-pasti aja. Tiap sebulan, tiap 3 bulan saya terima uang jajan seperti itu, saya belikan obligasi ataupun sukuk ataupun ori. Atau yang terakhir, saya kayaknya nggak ahli, saya nggak punya waktu, saya masih ragu, saya masih pemula, saya percayakan kepada para ahlinya yang tadi manajer investasi dalam bentuk reksadana juga boleh. Jadi sebenarnya kembali ke kita masing-masing. Ke profil individunya masing-masing. Tapi namanya milenial ya mestinya berani dong. Iya kan? Karena mereka kan sudah lebih baik knowledge ya Pak sekarang ini juga. Sekarang kan mencari tahu informasi kan gampang. Walaupun banyak juga yang sesat. Ya. Itu harus kitanya harus pinter juga nih Sobat Kisi. Makanya dengerin Kisi Talk, dengerin Ika makanya. Ini makanya kita buat acara ini supaya Sobat Kisi semua tuh bisa nambah wawasan lagi gitu ya nambah Pak. wawasan. Iya dong. Jadi balik lagi sebenarnya semua kembali ke kita ya. Produk yang mana yang cocok dan lain-lain. Karena yang paling penting kita mengerti produknya. Jangan sampai nyebut nama investor atau bilang saya sudah berinvestasi tapi ternyata produknya bahkan tidak ada di yang kita sebut nih. Saya nggak mau sebut nama ada yang di luar sana. Tapi padahal itu sebenarnya bukan produk investasi. Itu lebih parah. Jauh lebih parah. Baik, Pak. Terus sebagai seorang pemula nih Pak, saya mewakili sobat-sobat Kisi di rumah, pasti kita ada ketakutan dalam hal berinvestasi. Apakah nanti kita mendapatkan apa dalam investasi itu? Nah, pasti saya mikir dengan kita berinvestasi, ada nggak sih Pak investasi yang minim risiko? Kalau katanya kalau di buku itu, di teori itu, investasi itu
selalu mengandung resiko. Semakin tinggi return harapannya, harapan return, harapan pengembalian, harapan untung, harapan cuan, betul. Semakin tinggi pula resiko. Katanya seperti itu. Jadi kalau kita bicara tadi balik lagi, kalau ada produk obligasi itu biasanya kan dikeluarkan oleh negara misalnya. Kalau negara ya kita yakin pasti aman. Tiap bulan, tiap 3 bulan misalnya periode pasti dibayar. Bunganya, kuponnya, ataupun imbal hasil. Kalau perusahaan, korporasi yang mengeluarkan juga kalau kita yakin perusahaannya kan perusahaan-perusahaan besar nih. Tiap bulan mereka juga bayar bunga dan lain-lain. Ya berarti kita mungkin mau yang pasti-pasti seperti itu, kita meminimalkan resiko. Saya mau bicara sekarang konteksnya saham dah. Ya, kalau saham adalah menjadi pemilik perusahaan. Ya, namanya jadi pemilik perusahaan berarti kita tuh harus ya betul-betul apa istilahnya percaya dengan perusahaan itu tersebut, dan segala kinerja daripada perusahaan itu akan terrefleksi ke harga sahamnya. Kalau perusahaannya lagi bagus, untungnya lagi banyak, ya otomatis ekspektasi atau penilaian terhadap perusahaan itu akan lebih tinggi. Harga sahamnya naik. Pasti naik jadinya seperti itu. Belum lagi kalau ternyata perusahaannya membagikan dividen. Kan kita pemegang saham. Ya kan? Setiap tahun perusahaan untung bagi dividen, misalnya 50% dibagikan kepada para pemegang saham. Kita berhak atas saham atau dividen itu. Mungkin, ya kan? Maaf ya Pak, saya potong. Nggak apa-apa, potong aja. Anytime kamu boleh potong. Sobat Kisi di rumah mungkin ada yang belum tahu nih Pak. Sobat Kisi yang nggak bisa motong, soalnya cuma bisa dengar. Harus nonton tapi Pak. Oke. Kenapa? Ada nih Pak mungkin yang belum tahu, dividen itu apa sih Pak? Dividen itu yang namanya kita untung, perusahaan untung, perusahaan bagi-bagi untung ke para pemegang saham. Iya kan? Nah, biasanya kalau dia untung 10, biasanya perusahaan bilang 50%-nya dari untung 10, 5 akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Walaupun saya cuma punya satu lot atau 100 lembar, saya tetap berhak 100 lembar kali misalnya 10 perak. Berapa tuh? 1.000. Buat apa 1.000? Oke. Kalau mau lebih banyak beli sahamnya lebih banyak lagi. Pak. Kan kecil-kecil lama-lama menjadi bukit kan. Jadi keuntungan daripada perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Karena mungkin sebagian yang lain dipakai untuk ekspansi, untuk lain-lain seperti itu. Untuk kelangsungan bisnis perusahaan mereka ya Pak? Ya, untuk kelangsungan bisnis dan untuk menyenangkan para pemegang saham. Ya dong. Iyalah. Kalau dapat dividen kan, ya kita dapat uang jajan tahunan. Ada juga perusahaan yang setiap tahun 2 kali. Ya, ada 2 kali. Ada juga yang 2 kali seperti itu. Nah, itu adalah keuntungan yang kita dapatkan sebagai seorang pemegang saham. Nah, itu selain kemungkinan harga saham naik. Tapi kalau harga saham turun, bisa. Jangan anggap nggak ada resiko. Kan tadi kita bicara ada resiko. Harga sahamnya kenapa turun? Karena kinerja perusahaannya turun. Krisis yang sedang terjadi, pandemi, waktu jaya-jayanya pandemi, parah-parahnya pandemi, bukan jaya-jayanya. Betul. 2020 kemarin, harga saham semuanya turun. Karena orang berpikir bahwa perusahaan-perusahaan akan mengalami kerugian atau performance-nya akan turun. Makanya harga saham turun. Jadi harga saham yang berkedip-kedip di monitor itu adalah refleksi daripada kinerja perusahaan. Walaupun kita bicara setiap hari itu berkedip terus, naik turun terus karena lebih kepada sentimen-sentimen harian. Yang ada di pasar. Nah, lanjut nih Pak. Mungkin ada dari Sobat Kisi di rumah yang mau investasi, tapi mereka tuh nggak punya waktu untuk memonitoring investasinya atau mencari tahu gitu Pak. Sebaiknya kita investasi kemana ya Pak kalau untuk orang yang sibuk gitu? Sobat-sobat gini, kalau kita bicara saham, saya mau bedakan, bagaimanapun kita harus bedakan. Ada 2 pelaku di pasar. Orang yang memperlakukan saham sebagai alat investasi
Saya punya kelebihan dana, Ika. Ya. Saya punya tabungan yang saya daripada taruh hanya di sekedar tabungan atau di celengan ayam saya mau simpen untuk jangka panjang. Kita sempat bahas ini di episode pertama. Di episode pertama ya, Oke, dengerin lagi. Oke, karena saya mau simpen ini untuk jangka panjang, saya berinvestasi. Oke, itu investor. Ya. Ada lagi pelaku yang lain yang sebutnya trader. Ya. Saya memperlakukan saham sebagai barang dagangan. Saya dagang. Benar-benar saya dagang. Saham itu adalah barang dagangan saya. Saya beli di harga rendah. Harapannya saya jual di harga tinggi. Nah, kalau tadi bicara nggak punya waktu dan lain-lain, itu adalah sebenarnya seorang trader karena namanya pedagang, dia harus memantau. Iya dong, pedagang di pasar induk mantau harga beras, harga minyak goreng yang lagi langka dan ya, Pak. naik gitu kan. Mereka harus memantau karena mereka pedagang. Sama trader saham juga harus memantau karena mereka adalah pedagang. Kalau yang punya waktu, monggo-monggo aja jadi trader. Tapi mungkin ada juga yang berpikir, enggak, saya satu nggak punya waktu. Kedua, saya lebih baik saya tidak mencari tambahan penghasilan dari trading, saya tetap kerja sama seperti saya dan Ika, fokus kerja, tapi tabungan saya, kelebihan uang saya yang saya investasikan untuk jangka panjang. Nah, untuk yang tipe seperti itu, sebenarnya kan nggak perlu memantau. Nggak perlu memantau secara harian, bahkan bulanan. Ada yang bahkan bilang tahunan pun nggak usah dipantau. Beli, simpen, lupakan. Tuh, kan kayak gitu kan. Beli, amnesia. Habis beli pura-pura lupa gitu. Tahu-tahu nanti 5 tahun, 10 tahun lagi ya harapannya ada duit kaget ya, Pak. Duit kaget, harga sahamnya naik. Makanya beli sahamnya yang bagus. Namanya untuk jangka panjang ya belinya saham yang memang harapannya di jangka panjang akan naik dong kayak pasti. Gitu. Nah, masalahnya nih Pak, kadang mereka bingung kayak perusahaan yang bagus tuh kayak gimana. Ada yang ya mungkin ada yang males untuk mencari tahu, ada yang mungkin di Kisitok ada kan? Atau di Kisi ada kan? Oh ada, kita ada. Kasih kisi-kisi perusahaan yang bagus. Ada research-nya Pak. Ada research-nya. Di bursa itu kan ada lebih dari 700 saham yang go public. Pastinya nggak semua bagus. Sebagian mungkin nggak bagus. Saya nggak bilang sebagian besar lah. Tapi pasti sebagian nggak bagus secara kinerja dengan segala faktornya, ya entah faktor kondisi ekonomi, krisis atau apapun. Saya mau mengatakan begini, dari 700 yang ada itu sebenarnya kalau kita lihat-lihat, ya Bursa Efek sendiri mengeluarkan yang namanya indeks. IHSG itu total semua 700, semestanya katanya. Nah, di luar 700 itu IHSG, indeks harga saham gabungan, ada yang namanya LQ45. Ada namanya IDX 30, ada namanya high dividend dan lain-lain. Ada beberapa indeks yang lebih kecil, lebih spesifik. Nah, kita bisa mulai memilah atau memilih saham dari saham-saham yang di screening tadi, yang dikelompokkan. Kalau tadi saya ambil contoh, ini bukan rekomendasi, contoh. LQ45 adalah semua saham 45 emiten, 45 saham yang paling besar kapitalisasi pasarnya, yang kinerjanya bagus, ya kan, dan yang memang aktif diperdagangkan. Liquid ya? Liquid. Jadi kapanpun saya BU, saya tinggal jual. Nah, itu yang liquid. Itu kemudian liquid. Tadi kan kapitalisasinya besar dan kinerjanya bagus. Dan 45 saham ini kalau disebutin satu persatu, setiap dari kita pasti tahu namanya. Udah familiar. Udah familiar. Udah pada tahu deh. Udah tahu kan? Artinya sebenarnya kan memulainya itu dari perusahaan yang kita sudah familiar. Nggak mungkin dong kalau tetangga saya ngajak saya investasi ikut jadi pemegang saham, tapi saya nggak tahu bisnisnya apa. Saya kan nggak mau, misalnya dia ajak, ayo mau ikut beli saham nggak? Saham bukan di bursa nih. Dia mau bikin apa gitu, produk apa atau bikin bisnis apa. Saya kan harus cari tahu dulu. Bisnis lu apaan nih? Lu mau bisnis apa? Mau ekspansi apa? Buka warung apa? Buka toko apa? Gitu dong. Income-nya
kira-kira dari mana Nah, aja, income-nya dari mana kayak gitu. siklusnya gimana. Terus lu bagi dividen nggak? Nah, kalau yang perusahaan-perusahaan yang udah go public ini atau yang tadi kita sebut yang di LQ45 atau ada juga yang syariah yang 30 yang syariah tok misalnya ya Jakarta Islamic Index 30. Nah, itu 30 saham yang hanya yang syariah. Yang menggunakan prinsip syariah ya, Pak. Prinsip syariah. Dan itu tadi balik lagi perusahaan-perusahaan yang kita kenal semua kok. Iya. Hampir semua mungkin produknya perusahaan kita pakai. Ya itu Mungkin kan ada lebih yang nggak gampang sadar. gitu kan. Iya. Banyak banget yang kita pakai dari pagi sampai malam itu Iya. sebenarnya produknya, jasanya tuh Kita adalah pakai gitu perusahaan-perusahaan yang sudah go sehari-hari. public. Itu bisa jadi patokan awal. Nah, Ya kan, gitu. kalau sudah tahu, kemudian ya itu lihat lebih jauh kan sekarang tinggal googling. Iya, Kalau gampang ya lah ya, kan. Pak. Tapi kalau pertanyaannya, tapi saya nggak ngerti lihat angka. Nah, Saya sarjana geologi IT misalnya. atau IT atau perkebunan, pertanian, Iya, saya nggak iya. ngerti angka. saya nggak ngerti ekonomi Iya, deh. nggak ngerti Saya buta ekonomi lah, ekonomi atau saya gitu. ibu rumah tangga Iya, gitu. Iya, betul, Pak. Nah, kan balik lagi tadi, ada pilihan saham-saham yang tadi saya sebutkan, yang fundamentalnya keuangannya bagus, yang sudah di-screening oleh bursa. Bursa nggak bilang rekomendasi juga, Iya, tapi iya. dikelompokkan. Sebenarnya Untuk kan memudahkan kita memudahkan juga, Pak. untuk kita milih aja. Ya kan, kita tinggal milih beberapa saham yang tadi produknya yang Ika bilang kita pakai, Iya. saya tahu, terus saya nanya orang tua saya, bokap ini dulu 10, 20, 30 tahun lalu udah ada belum? Oh udah Iya, ada perusahaannya. iya. Ya paling enggak saya tahu sejarahnya bokap saya aja pakai produk Iya, itu. iya. Berarti nanti anak saya 30 tahun lagi mungkin pakai Mungkin produk. masih ada Berarti juga. saya bisa jadi pilihan untuk saham-saham seperti itu. Berarti saham itu Gampang kan? Jadi kayak sebenarnya kita sudah dimudahkan ya, Pak. Dan indeks-indeks di situ kan ada indikatornya. Kita Iya. mau beli perusahaan yang seperti apa, seperti itu dan nggak cuma 1-2 kok. Kalian bisa searching jenis-jenis Duitnya indeks. aja belum tentu cukup kalau mau beli. Ya kan ada 45 kan. Betul. Itu butuh berapa? Jadi, Juta misalnya. Iya, jadi ya kita pilih yang kita yakini perusahaan tersebut baik gitu ya, Pak ya. Terus gini Pak, lanjut lagi kan kemarin kita udah bahas nih tentang Oke. milenial berinvestasi. Iya. Nah, tapi kita belum bahas nih sebaiknya kalau milenial itu cocoknya investasi kemana ya Pak? Kalau orang tua lebih baik jangan beli saham, katanya sih Iya, gitu. karena main psikologis itu kan Pak. Satu main psikologis ya. Kedua gini, saham itu lebih konteksnya jangka panjang. Saya pribadi ya, melihat itu lebih konteksnya jangka panjang. Di mana dalam jangka pendek mungkin saja terjadi fluktuasi harga karena banyak hal faktor sentimen. Ya. Entah krisis, entah berita perang, Ya. iya kan? Oke, yang Itu terjadi berpengaruh sekarang nih. yang terjadi sekarang. Ataupun misalnya sentimen daripada para pelaku. Di pasar itu banyak trader yang punya kepentingan, punya tujuan, punya target masing-masing. Jadi makanya kenapa harga saham itu bergerak fluktuatif tiap hari ya karena banyak faktor itu. Nah, kalau untuk yang orang yang udah berumur, berapa sih umurnya? Di atas 40, di atas 50 Di atas 50 dah. lah ya Pak. Nah, itu biasanya dianjurkan sudah berumur. Yang pasti-pasti Yang aja. pasti-pasti. Kita Kayak tadi bahas tuh, tadi yang apa yang pasti? Properti, Obligasi. emas. Ya, itu Ya, juga oke. termasuk. Kalau mau pasang gigi emas silakan. Kan karena yang udah tua kan. Iya, udah tua gigi emas. Enggak, tapi kalau bicara produk yang di pasar modal berarti dia mungkin hanya beli obligasi ya, aja. Ya kan yang sudah pasti setiap bulan, Kita setiap dapat 3 bulan imbal dapat hasil. imbal hasil atau bunga atau kupon. Tapi untuk milenial kan tadi pertanyaannya, Iya. kalau milenial saya bagaimanapun menganjurkan kan masih panjang. Ya kan? Waktunya masih panjang nih waktu untuk Kalau- berinvestasinya. Kalaupun masih panjang. Iya. Gitu. Anggaplah masih Anggaplah panjang. gitu, Ya kan anggap waktunya gitu, masih Pak. panjang. Sekarang umur 20, 25 misalnya. Iya. Nanti mau pensiun jangan mau umur 50, umur 40 pensiun. Kelamaan. Pensiun nanti itu harusnya umur 40. Iya. Anggap mau pensiun di umur 40 atau umur 50 udah nggak apa-apa. Iya kan? Masih punya waktu puluhan tahun ke depan Iya. di mana bagaimanapun
selama ini saham menunjukkan kinerja dalam jangka panjang itu mengalami kenaikan yang lebih baik, lebih tinggi daripada produk investasi lainnya. Gitu. Gitu ya, Pak. Jadi kalau untuk milenial, ya anjurannya adalah membeli saham. Tapi yang balik lagi tadi di awal, sahamnya mau beli saham yang benar. Betul. Yang konsepnya memang untuk investasi, bukan dispekulasikan. Betul. Gitu loh. Jadi kita nih beli, tapi kita hold untuk nanti-nanti gitu. Yang Iya. nantinya kita bakal bisa dapat returnnya tuh yang tanpa kita duga-duga, tahu-tahu wah udah banyak nih. Yang Bapak tadi bilang Iya, kan, maunya beli, kan gitu. lupain. Iya, beli lupain. Tapi setiap bulan kan, kalau Iya. ada gaji, ada honor Iya. dari kantor atau dari jualan online Iya. atau dari orang tua misalnya, ya tiap bulan disisihkan untuk dibelikan secara berkala seperti itu. Karena Dan kan minimal beli saham itu cuma 1 lot kan, Pak? satu lot itu 100 lembar. 100 lembar. Jadi kayak tergantung nanti kita milih saham yang di harga berapa sesuai dengan Ya. uang yang kita punya, seperti itu. Tapi kalau saya lebih menganjurkan, saya mau beli saham apa dulu. Jadi kalau saya mau beli saham A tanpa nyebut nama, Ya. harganya satu lembar itu 5.000. Iya. Berarti satu lot 500.000. 500.000. Saya nggak punya uang 500.000, cuman punya uang 250.000 Iya, tiap bulan. iya. Berarti saya sisihkan aja 2 bulan sekali saya beli. Iya, betul. Ya, jangan gara-gara pengen beli saham, Iya. cuman punya uang 250.000, Terus kita asal beli. asal Yang cukup. beli. Itu yang salah. Nah, Hati-hati betul. dengan itu. Lebih baik saya naksir sama Ika dan saya berusaha 1-2 bulan kemudian baru saya nyatakan. Daripada saya nggak nyampe, Analoginya gitu ya. iya Sobat kan, Gizi. siapapun saya sikat itu nanti malah Betul. nggak happy ending. Betul banget tuh. Mungkin baru ada yang tersadarkan nih, Pak. Karena mungkin tadinya tuh kayak, saya asal beli deh, yang penting saya beli saham, saya invest gitu. Iya, jangan menyesuaikan uang kita dengan saham yang kita mau beli. Kira-kira kalimatnya itu ya. Iya, Artinya iya. ya kita harus naksir dulu sama saham yang kita mau beli. Punya cita-cita, gue pengen beli saham itu, gue pengen jadi pemilik perusahaan itu, atau tersebut. bank itu, atau korporasi itu. Uang gue belum cukup, nggak apa-apa, gue nabung dulu. Sampai dapat uangnya cukup, 1 lot 100 lembar kali 500 atau kali 5.000, 500.000 baru beli. Baru beli. Nggak apa-apa, setiap 2 bulan sekali karena saya pas-pasan Iya. yang bisa disisihkan, ya saya beli setiap 2 bulan sekali. Tapi belinya berkala, disiplin, sabar, nyimpen, Betul. amnesia tadi, lupa. Karena investor sejatinya seperti itu kan, Iya, Pak. nikmati nanti waktu umur 40, umur 45, 50. Nggak usah mikir, wah udah cuan belum ya nih saham gue Itu gitu. yang paling menggoda, Ya iya itu kan? Pak. Terkadang kita Hati-hati nih, kan tadi ingatkan ada trader dan ada investor. Investor. Kalau jadi investor ya mbok jadi investor. ya Jangan gara-gara harga sahamnya naik, gue jual dulu nanti turun gue beli lagi. Udah berubah tuh. Iya kan? Udah jadi prinsipnya udah berubah. goyang, Pak. Goyang, tahu-tahu udah jadi pedagang. Iya. Yang belum tentu juga harga sahamnya akan turun lagi. Iya. Dan psikologinya pasti beda. Bukan hal yang mudah untuk bermain dengan tanda kutip pola pikir seperti itu. Iya. Justru kebanyakan ketika kita tadi, Pak, tergiur. Wah, naik nih saham yang gue beli, terus akhirnya kita jual, berharap suatu saat turun terus kita beli lagi. Taunya dia udah Emangnya ada yang nggak- tahu iya. bakalan turun gitu, iya kan? Iya, jadi semua nggak ada yang bisa memastikan kan. Karena nggak ada yang bisa mastiin. Iya, Ya jadi kita udah. prinsip dalam diri kita harus dikuatin untuk keyakinan diri kita sendiri. Iya, bahwa- pada akhirnya mau jago ngotak-ngatik angka atau kalau yang teman-teman trader jago narik-narik garis, Ya. tapi kalau nggak punya Grafik gitu ya, psikologi, nggak punya mental yang benar, yang mantep dari awal, itu bisa berantakan. Oke, nah sekarang nih Pak, aku pengen tahu lagi nih. Tadi kan kita udah bahas tuh banyak ya. Terus ngomong-ngomong resiko, gimana sih cara kita menentukan
profil risiko diri kita, dan terus misalkan untuk membeli suatu produk investasi, gimana caranya kita membeli produk investasi itu yang sesuai dengan profil risiko kita, Pak? Kalau saya rasa bagaimanapun setiap orang punya profil risiko berbeda-beda. Tapi bagaimanapun yang paling baik untuk memaksimalkan keuntungan atau imbal yang baik daripada investasi kita, uang kita, lebih baik kita lakukan diversifikasi. Kalau saya pribadi misalnya, saya akan belikan obligasi yang pasti, dan sebagian saya belikan reksadana. Ada alokasi dan di saya situ ya, Pak? Sebagian saya belikan misalnya saham. Karena usia saya masih umur 30, masih panjang perjalanan saya lebih banyak di saham. Karena saham katanya Pak Niki kan tadi return-nya lebih tinggi gitu kan. Bukan kata saya sih, katanya katanya grafik. Kata grafik. Jadi bukan sesuatu yang katanya, secara grafik menunjukkan seperti itu. Betul. Ya, jadi boleh Ada googling historisnya seperti itu. Ya kan, jadi lebih baik lakukan diversifikasi seperti itu. Kalau saya udah umur 50, mungkin saham sudah kecil atau bahkan nol. Tadi kita sudah bahas sepintas. Tapi kalau saya memang masih usia muda, saya boleh perbanyak di saham. Tapi lebih baik tadi menambahkan juga diversifikasi dengan produk-produk lainnya. Nah, itu salah satu cara untuk mengantisipasi risiko tersebut ya, Pak. Jadi ada yang tadi obligasi yang sudah pasti mendapatkan return sekian-sekian. Iya, harga saham saya lagi turun, nggak ada dividen karena perusahaan rugi, obligasi saya tetap setiap bulan masih ada uang saku. Betul. Gitu. Jadi tergantung, jadi kita harus tahu sih profil risiko kita tuh apa dulu. Kalau misalkan kita risk taker, ya mungkin nggak apa-apa untuk lebih banyak di saham, balik lagi di saham. gitu. Tapi kalau kita risk avoider yang masih takut-takut, kayak nanti uang gue hilang gimana ya gitu, belum siap akan hal itu, kayak mungkin yang pasti-pasti aja deh untuk bisa beli obligasi tadi atau reksadana. Betul. Ya walaupun mungkin returnnya kecil, tapi kita nggak worry kalau uang kita tuh bakalan hilang gitu, yang loss gitu. Sebagai catatan, saya secara pribadi tidak merasa tidak merasa bahwa saham itu adalah high risk. Ya, dengan konsep sebagai pemilik perusahaan. Kalau saya beli saham perusahaan telekomunikasi terbesar, otomotif terbesar, consumer good terbesar, bank terbesar, siapa yang berani mengatakan bahwa saya seorang risk taker? Saya pemilik perusahaan-perusahaan besar itu. Saya pemiliknya. Yang semua orang pakai jasanya, pakai produknya. Tadi balik lagi dengan pemikiran karena saya investasi untuk jangka panjang. Betul. Jadi saya pribadi tidak pernah melihat saham sebagai high risk. Kecuali saya melakukan itu tidak dengan dasar yang benar. Betul. Atau saya tidak lakukan untuk jangka panjang. Trader mungkin sedikit lebih high risk dibandingkan dengan para investor. Karena mereka kalau melihat fluktuatif tuh langsung psikologisnya kena gitu ya Pak, langsung wah gitu kan Pak. Istilah sekarang mentalnya kena. Kalau bahasa anak milenial ya Pak. Iya, mentalnya kena. Nah, abis itu kalau investor mentalnya lebih kuat, lebih aman. Karena krisis, ya kan? Ya satu pelupa kalau investor itu. Ya krisis kalau mentalnya sudah benar, nggak peduli. Saya beli saham misalnya di sebelum pandemi gitu ya. Kalau mental saya kuat dan saya tahu saya memang simpen ini untuk tahun 2030 kok, 2040. Saya nggak peduli dengan krisis. Iya kan, saya nggak peduli dengan pandemi dalam konteks investasi ya. Syukur-syukur saya ada dana lebih, saya bisa tetap berinvestasi pada saat tambah lagi harga saham sedang turun, orang-orang lagi panik, saya punya dana lebih, saya belikan. Jangan ikut-ikutan panik. Investor kok panik kan gitu loh.
Iya betul Pak. Itu sih yang itu tadi, kita harus yakin sama diri kita sendiri tujuan investasi kita apa. Iya. Kalau misalkan kita untuk investasi jangka panjang, untuk nanti-nanti untuk menikah, mungkin punya anak, untuk biaya anak, ya udah kita nggak usah memantau terlalu gimana banget gitu ya Pak. Karena itu tadi Pak, mental bisa kena ketika loss, kita mikir wah duit saya hilang nih gitu kan. Gitu. Takut kan begitu, loss turun terus takut uangnya hilang dan atau berkurang. Padahal kalau kita perhatikan, bahkan ya kita cerita hari-hari ini ya, hari-hari ini harga-harga saham itu kalau kita ukurannya dari IHSG indeks bahkan sudah lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Iya, betul. Apa yang terjadi kalau kita panik pada saat pandemi, pada saat krisis 2020 itu? Pada saat pandemi lagi tinggi-tingginya. Kita pasti jualan kan, orang-orang yang panik jualan misalnya. Padahal sekarang 2022 harga saham-saham itu sudah all time high, lebih tinggi daripada bahkan sebelum pandemi. Ya ini unpredictable juga kan Pak. Historis tidak berbohong kan. Betul. Ternyata kondisinya seperti Justru itu. sekarang udah mau mendekati 7.000 nih teman-teman. Berapa banyak sih orang dari kita semua yang punya kesabaran menunggu itu, melihat rentang waktu yang panjang, ya kan, dibandingkan dengan orang-orang yang setiap hari dak-dikduk panik dengan harga saham naik turun, banyak kan yang gitu. Iya. Kayaknya lebih aman kita jadi investor deh. Satu, kita sehat mental ya Pak. Tapi yang mau trading nggak apa-apa, yang mau jadi pedagang boleh, asal masing-masing mengerti aja. Tujuannya masing-masing Tujuannya itu. Karena mengerti. kan tadi kita ngomong Pak, setiap orang punya tujuan berbeda. Profil resiko yang berbeda. Terus uang yang mungkin jumlahnya pasti juga berbeda. Kalau kan? saya mau jadi dua-duanya boleh nggak? Oh boleh banget. Oh boleh banget. Nggak ada yang nggak boleh duit lu kok. Investasi tuh. Oh enggak, tapi gini, kalau saya mau lakukan dua-duanya boleh, betul. Boleh. Jawabannya boleh, tapi yang dianjurkan adalah saya memisahkan rekening. Betul. Jadi ada satu yang khusus saya memang sediakan untuk investasi jangka panjang. Ada yang saya pakai untuk trading. TikTok setiap hari. Di KISI boleh buka 2 rekening kan? Boleh dong. Boleh kan? Boleh. Satu untuk invest jangka panjang, satu untuk tradingan saya seperti Kayaknya itu. sekarang banyak juga deh Pak. Iya kan? Gitu. Boleh aja lakukan 2 seperti itu. Asal tadi dipisah, disiplin, dipisah, nggak hanya rekeningnya, kepalanya juga harus dipisah. Yaitu jangan terganggu. Iya kan, jangan terganggu. Begitu turun, yang saham yang di account trading dijual, saham yang diinvestasi juga ikutan dijual karena takut misalnya. Jadinya kita udah nggak punya aset lagi di situ. Iya, iya kan, dan ya tadi balik lagi tujuan invest dan tradingnya jadi campur aduk gitu. Oke, kita ngomongin ke saham nih Pak. Untuk misalkan yang belum pernah beli atau belum pernah investasi saham, kayak hal-hal apa sih Pak yang dasar banget yang mesti kita sebagai investor atau trader, ya kalau bisa dibilang trader, sebagai investor deh, kita mau beli saham tuh kita harus tahu hal basicnya tuh apa dulu. Apa sih Pak? Gitu. Harus punya uang lah yang pasti. Itu pasti ya teman-teman ya, karena nggak bisa kalau rekening kalian kosong, kalian nggak mungkin bisa beli Saya saham. rasa kita knowledge apa seperti itu. Kita Pak, bicara dari tadi lumayan sudah untuk mengklirkan itu kan. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ketahui di awal untuk saya memulai investasi. Tadi produknya. Episode sebelumnya kita bicara tujuan, ya kan? Ya. Tujuan investasi itu apa sih dan lain-lain, gitu kan? Nah, hari ini kita bicara produknya. Tadi kita udah tahu tujuan kita apa, produknya apa, ya kan? Dan apalagi yang harus kita mulai ya tadi tujuannya dan produknya. Ya sudah, tinggal buka rekening. Saya mau jadi investor atau saya mau jadi trader yang masing-masing punya konsekuensi, punya karakter yang berbeda. Betul. Habis itu ya buka rekening, buka rekening, isi, deposit uang kita, terus kita screening. Sahamnya saham apa yang saya harus beli tadi? Balik lagi dari 700-an saham kita bisa di screening, ya kan? Ada tadi beberapa indeks yang kita sebut, kita coba lihat deh. Lihat dari 30 saham itu, 45 saham itu yang mana yang saya taksir. Betul. Oke, 1 lot 100 lembar kali harganya. Oh, sekian ratus ribu, uang saya cukup, saya belikan 1 lot.
Betul. Udah selesai. Aplikasi kan sekarang. Iya, dari Tinggal HP kita HP bisa langsung kan, nggak usah telepon. Nggak usah telepon ke udah. sekuritas ya, Pak. Iya, langsung aplikasi beli selesai. Apa yang harus saya lakukan? Ya udah diem aja. Nanti tahun depan atau tahun ini kalau ada pembagian dividen, uang saya bertambah. Iya kan? Dari pembagian dividen gitu. Ya, hal sederhana seperti itu sih saya rasa yang perlu dilakukan. Tidak perlu saya tidak merasa bahwa harus wajib mandatori untuk kita belajar ikut kursus ini itu. Ya, kecuali sekolah pasar modal. Misalnya sekolah pasar modal kan sebenarnya menggantikan atau mengajarkan basic-basic. Ya. Kisitok ini kan juga ngajarin basic. Ini kan juga sekolah pasar modal kan. Betul, dan keuangan juga sih, Pak. Keuangan. Jadi kita sudah mengerti sedikit banyak mengenai basic daripada investasi, produk dan lain-lain. Sudah lebih dari cukup untuk kita memulai investasi tanpa harus ikut kursus-kursusan yang bayar-bayaran itu. Betul. Tapi kalau misalkan kayak istilah-istilah di pasar saham tuh kita harus tahu apa nggak perlu tahu sih, Pak? Bagaimanapun sebaiknya harus tahu dong. Sebaiknya harus tahu ya. Karena kan saham itu, perusahaan itu ada yang namanya aksi korporasi. Betul. Ya kan. Kadang-kadang perusahaan melakukan, saya pakai beberapa istilah nih, stock split lah, right issue lah, ini itulah, private placement dan lain-lain. Jadi banyak beberapa itu sebaiknya kita tahu. Jadi kita juga nggak kaget, nggak bingung, nggak panik pada saat si perusahaan ini melakukan stock split, melakukan right issue, kita mengerti sedikit banyak. Ini tuh pembagian dividen dilakukan ada tanggal-tanggal. Cum-date-nya, ex-date-nya, pay-date. Nah, kita ngerti istilah-istilah sederhana seperti itu. Nah, itu harus ngerti teman-teman. Jadi kayak jangan kita kayak bingung lah, ini harga saham ini kenapa turun ya? Gitu. Nah, pas kita cari tahu nih beritanya bahwa suatu perusahaan tersebut bla 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 melakukan aksi korporasi yang kita apa ya gitu kan kita jadi bingung sendiri, Pak. Nah, itu pentingnya untuk kita tahu dan cari tahu. Kalau misalkan nggak ada yang ngasih tahu, ya udah kita cari tahu sendiri. Dengan begitu nanti kita akan curious dengan sendirinya gitu. Karena kita memiliki perusahaan tersebut, jadi kita harus tahu mereka tuh sedang ngapain, bisnisnya keadaannya seperti apa sekarang ini, seperti itu teman-teman. Terus lanjut, Pak, mungkin ada yang bingung nih, mekanisme perdagangan saham tuh kayak gimana ya? Ada jual beli atau kok bisa fluktuatif? Istilahnya tuh gitu. Apa ya? Auction ya, lelang gitu ya. Jadi mekanismenya itu ya kita beli, ada yang jual, beli jual. Jadi kan tapi kan orang yang membeli itu kan bisa di harga yang berbeda-beda. Saya berani beli di harga 10, ada yang berani beli di harga 9, ada yang 8, 7. Sebaliknya yang mau jual, maunya ada yang jual di harga 11, 12, 13 sampai 15. Nah, itu kan jadi ada bid-nya. Ada orang yang nawar. Betul. Yang tadi saya di 10 dan ke bawah, ada orang yang jual. Over di harga 11 ke atas. Iya kan? Tinggal kapan Ika nyerah untuk mau jual di harga 10, begitu dia jual di harga 10 saya dapat. Betul. Karena saya mau beli di harga 10. Atau saya yang nyerah, saya udah dah 10 nggak dapat, saya mau beli aja di harga 11. Saya akan beli di harga 11, berarti Ika akan terjual. Mekanismenya disebutnya kayak gitu. Lelang, auction kayak gitu. Lelang gitu. Tapi kan satuannya kan jadi banyak banget kan. Karena kan ribuan investor, ribuan lot, jutaan lot saham yang diperdagangkan dan lain-lain. Berdasarkan jumlah saham yang beredar dari perusahaan tersebut, ada yang mungkin sedikit, ada yang mungkin banyak. Jadi nggak setiap perusahaan itu sama ya, Pak. Beda-beda. Jumlah saham beredarnya. Jumlah sahamnya berbeda. Dan yang tadi kan likuiditasnya itu berbeda-beda karena saham-saham yang tadi yang ada di LQ45 yang likuiditasnya tinggi, yaitu otomatis kalau jual beli biasanya mudah. Karena yang mau beli dan yang mau jual tuh rame aja tiap hari. Biasanya itu akan sangat fluktuatif banget ya, Pak. Beda yang nggak liquid, mungkin grafiknya
agak landai atau gimana karena gitu. nggak banyak yang Menurut saya nggak banyak yang mau transaksikan Iya. kan. Tapi kalau yang liquid tadi banyak pemegang sahamnya, jumlah sahamnya juga banyak. Dan otomatis jadi rame, perdagangannya tuh jadi rame. Entah apapun alasannya, ada yang beli saham karena untuk nyimpen untuk 20 tahun lagi, ada juga yang karena lagi BU, ada yang karena apapun, sebaliknya yang mau beli dan mau jual, ya segala sentimen, segala kepentingan ada banyak faktor di pasar. Banyak faktor lah yang mempengaruhi Harga naik. fluktuasi Iya, harga termasuk saham tersebut. faktor makro, faktor global, termasuk Ya, faktor nggak pribadi cuma, masing-masing kan. betul. Oh, saya mau nikah minggu depan, buru-buru jual saham, itu kan Iya, faktor nikah, betul. bukan faktor perang. Iya, kayaknya faktor perang juga, ya itu tadi kita ngomongin ekonomi makro ya Pak. Bukan berarti itu nggak nggak berpengaruh ke Banyak harga sekali saham. pengaruhnya, segala sesuatu berpengaruh. Iya. Ya kan, perang di sana, di Iya, Eropa di sana Eropa. berpengaruh. Harga minyak berpengaruh, harga minyak goreng berpengaruh, Iya, harga betul. cabai rawit berpengaruh. Saya rencana mau nikah juga berpengaruh terhadap ya saham saya, Iya. terhadap keputusan saya untuk jual beli, dan begitu banyak ribuan investor dengan segala ya tadi tujuannya, kepentingannya. tujuan. Itulah yang membuat harga saham fluktuatif. Yang kita yang jadi investor kalau ikutin itu ya mabok. Betul. Mabok dalam pengertian kita tidak berkepentingan dengan jangka pendek, jangan terpengaruh dengan segala kejadian jangka pendek. Orang jual saham karena mau nikah, kenapa saya yang panik? Misalnya, saya sih nggak kenal yang nikah itu ya. Tapi ya kan, jadi kalau kita untuk jangka panjang, ya udah jangka panjang. Trader tuh yang tiap hari liatin, tiap menit liatin, boleh, mereka harus perhatikan, monitor itu. Memang harus sih Pak. Ya namanya pedagang ya harus, kalau nggak nanti dia kehilangan kesempatan untung atau sebaliknya rugi gitu. Nah balik lagi Pak ke resiko lagi, mungkin yang tadi kita sudah bahas, yang orang mau kita nih investor yang mau beli saham, ada risiko kemungkinan terburuk nggak sih Pak dalam namanya pemegang investasi saham, namanya itu? pemilik perusahaan. Risiko terburuk apa sih? Perusahaan kita kolaps. Tadi rugi ya, perusahaan kita kinerjanya turun, rugi karena krisis dan lain-lain, itu otomatis harga sahamnya turun. Nggak bagi dividen. Tadi kan di awal-awal kita cerita indah. Harga saham naik, bagi dividen. Yang cerita jeleknya, cerita buruknya, harga sahamnya turun. Kenapa turun? Karena kinerjanya. Karena performance-nya jelek, harga sahamnya turun, nggak bagi dividen. Yang paling buruk akhirnya perusahaannya bangkrut. Betul. Perusahaan yang kita beli, yang kita tanamkan dana kita, yang kita jadi pemiliknya, ternyata bangkrut. Kalau sampai perusahaan itu bangkrut, investasi kita jadi nol. Bablas. Habis. Hilang. Ya cuman resikonya yang terburuk adalah sampai nol. Perusahaan itu pilot. Ya kita nggak harus menanggung lagi kerugian di luar yang kita investasikan. Kalau sampai pilot dan lain-lain, kita pemegang saham publik itu sebatas dana yang kita investasikan. Tapi gimana supaya nggak atau terhindar dari itu? Dari risiko tersebut Pak. Gimana caranya? Jangan beli perusahaan yang bakal bangkrut. Kayaknya kalau misalkan kita beli perusahaan yang udah punya nama, udah yang produknya banyak dipakai orang, rasanya sih kemungkinan kecil tadi sih kan Pak. balik lagi kan, nanya ke bokap, nanya lagi ke nenek. Nek, dulu 50 tahun lalu perusahaan ini sudah ada belum misalnya? Oh, ini sudah ada. Ya kalau gitu kan kita rasanya sedikit banyak kita yakin bahwa perusahaan ini akan stay. Akan ada terus. Sustainable. Saya suka mengatakan begini, kita nggak pernah tahu perusahaan mana yang bakal bangkrut. Betul? Betul. Tapi kita tahu perusahaan mana yang tidak bakal bangkrut. Benar nggak? Betul. Kita tahu kok perusahaan mana yang tidak bakal bangkrut. Beda loh, kalimatnya mirip-mirip tapi mirip beda. deh Pak. Saya mikir sebentar tadi kayak
Oh, oke. Mulai paham nih sekarang nih. Oke. Ya tadi balik lagi, begitu banyak perusahaan-perusahaan besar kinerjanya bagus, Baik. bertahan puluhan tahun, dan dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang bagus. Rasanya kita yakin bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak bakal bangkrut. Jadi nggak usah takut ya Pak ya untuk beli. Kalau misalkan Kalau kita masih yakin- takut juga, ya udah beli ori aja deh, Iya. beli sukuk aja deh. Banyak lah Pak, kan kita ngomongin jenis-jenis tadi udah Kan tadi disinggung udah banyak dibicarakan produk jenisnya. kayak kita udah bahas profil, Ya. risikonya seperti apa, Udah. modal kita seberapa banyak. Buruan buka rekening. Nah, Udah nah, kan? iya udah Pak. Nah sekarang mungkin Sobat Kisi udah tercerahkan nih dengan perbincangan kita Pak. Mungkin terakhir ada hal yang mau disampaikan nggak Pak untuk Nggak investor? usah, udah dari awal sampai Oh, udah akhir ya? udah disampaikan, udah kering ini semua yang mau disampaikan. Oke, Lebih oke, dari oke. cukup rasanya kita udah mengenal produk, kita tahu resiko, Udah kita bahas detail loh Pak udah ini. detail banget kan. Kayaknya udah. kalau masih nggak paham, searching sendiri aja ya. Tapi saya rasa pasti Kalau belum setelah paham nonton kita kayaknya diulang aja, diulang iya, dengerin lagi. video kita mesti diulang Oke. berkali-kali kayaknya Pak. Video atau rekaman ini. Rekaman Oke. ini atau ini. Oke, Pak Niki terima kasih banyak Terima atas kasih juga, waktunya Ika. udah mau bincang-bincang di Kisi Talk nih. Saya dan mungkin Sobat Kisi di rumah bisa punya insight baru, punya wawasan baru. Sekarang udah mengerti dan mungkin besok beli kali ya. Iya, mengerti Mulai dan sekarang pede udah lah ya, udah ya. searching Siap. perusahaan apa nih yang kira bagus gitu kan. Oke Pak, aku nggak lupa untuk ngingetin Sobat Kisi di rumah untuk jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kita. Semoga dengan adanya podcast ini kalian semua bisa menambah wawasan dan menambah insight baru untuk nggak takut berinvestasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.